Aduh, ini malah pas giliran diminta untuk bicara, saya ngeleyeng ini Pak Setiadi. Karena katon tadi. Ini karena mungkin saya pas duduk bekasnya dukun efek tadi yang mecut ini. Indangnya masuk ke saya, jadi ngeleyeng. Aduh sayang, ini Panayagan nih sudah pada menyat, istirahat ya. Saya sangat tertarik dan apresiasi banget ini Pak Heru, anak-anak muda yang nabuh itu. Janjinya saya pengen mendem ini untuk minta gending eling-eling, eling-eling wong eling balio maning. Sungguh agak ngeleyang ini. Tapi oke lah, karena ini udah dibaca dan udah diwedangi di suku. Pangapunten, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan pakar Mas Budi Nedio, hanya kebetulan teman baik dengan Pak Kades, sering disendu-kendu rasa tentang persoalan pemerintahan desa, pembangunan desa. Berikutnya juga ketika Mas Heru ingin mengembangkan sebuah desa wisata, saya juga punya pengalaman. Sebetulnya saya banyak belajar dari Pak Heru ketika menggarap Grebek Onje dan Festival Congot. Wah, saya sudah benar-benar bisa tahu dan buktinya betapa tangan dingin dari Pak Heru ini bisa menciptakan atraksi dan aksi di sebuah desa yang tadinya tertidur. Pilihan Onje ini barangkali nanti bisa menjadi refleksi kita. Onje kenapa kemudian digarap waktu itu di zaman pemerintahan Pak Tasdi, Pak Setiadi, di awal-awal pemerintahannya. Onje itu sebagai desa yang satu-satunya desa yang mendapatkan SK Gubernur sebagai desa adat. Sesungguhnya ketika disentuh untuk bangkit menjadi sebuah desa, pilihannya wisata religi waktu itu, tidak mengada-ada, istilahnya tidak ngugal. Di sana sudah terbentuk aksi dan atraksinya. Ada penggelan, ada ya tradisi grebek itu, semacam itu, yang tinggal kita pantik saja, kita bangkit saja dengan sentuhan atraksi. Tapi rupanya sustainability-nya tidak ada. Ini kan menjadi diskusi kami, apa yang salah dengan ketidakbangkitan, ketidaksinambungan setelah digelontorin dana, dipantik, kemudian kita sama-sama riset untuk mencari titik-titik gairah di sana. Rupanya ya ajak malah stuck. Jadi ada problem di sana, ada tantangan yang perlu ternyata memang bukan gelontoran dana ini bantuan. Memang tradisi yang mesti harus terus dibangun, kesadaran masyarakatnya dan lain sebagainya. Nah ini barangkali nanti jadi tantangan ketika Pak Kades punya obsesi membangun desa wisata, melupakan ini. Apalagi boleh dikatakan di Karangtalun ini ngugal, mencoba membangun, menciptakan spot-spot wisata baru. Problemnya bukan soal adanya dana, tapi juga banyak hal di sana. Ya itu satu penting, adanya dana, anggaran. Tapi bagaimana membangun gairah kesadaran masyarakatnya untuk terus seperti yang diplanningkan oleh penjenengan Pak Kades khususnya. Jadi saya melihat dari situ ada persoalan. Saya ingin merefleksikan ke wilayah regional nih. Purbalingga gairah wisatanya sesungguhnya agak terlambat. Ini juga dibandingkan dengan tetangga kita, Banyumas, Purwokerto. Purwokerto membangun Batu Raden jauh lebih dulu. Itu dibangun di zaman Pak
Bupati Soekarno Agung yang nggak salah, lebih diperkuat di zaman Pak Purbadi, Jaring Balendayuda. Jadi, tapi di sana memang sudah terbentuk infrastruktur yang dibangun Belanda untuk menopang jalur kereta dan listrik di Ketenger. Jadi tinggal dipoles saja, kemudian menggunakan pesona wisata alam pegunungan. Memang pilihan di kita, negara kepulauan semacam ini atau wilayah yang kepulauan, untuk memilih destinasi wisata itu kalau nggak pantai, gunung dari potensi alamnya. Kalau nggak nguri-nguri artefak budaya masa lalu, dibangkit-bangkitkan lagi, diciptakan atraksinya. Atau yang lebih instan, di situ ada sumber air, ada kolam renang. Nah, saya katakan di Purbalingga itu terlambat. Padahal ada Bojong Sari, ada Walik waktu itu, bertahun-tahun ya begitu-begitu saja. Tidak ada sentuhan apapun. Di zaman Bupati Guntur Daryono, Gua Lawa yang sudah ditemukan oleh warga masyarakat, yang menjadi tempat waktu itu hanya tujuan untuk mungkin meditasi, apalah, lebih ke tradisi, dicoba digali potensi wisatanya. Tapi ya bertahun-tahun begitu-begitu saja, malah disewakan ke pihak ketiga. Pemerintah tinggal tahu beres saja. Ada yang setahun 5 juta naik, setahun 10 juta sebagai PAD dan seterusnya. Artinya di sini kesadaran bahwa kita di Purbalingga punya potensi wisata sangat terlambat. Tidak by design, kalau kita ngomong soal pembangunan, development, itu kan mestinya ada grid, ada perencanaan yang matang dan sebagainya. Saya tidak tahu, saat itu Pak Setiadi juga pernah di Bapeda, lama di Bapeda. Sebelumnya saya pernah diskusi dengan Pak Ini Ruslanto atau Pak Soekarno Prasojo sebelumnya bahkan. Renstra ini kata kuncinya, rencana strategis pembangunan ini tidak menempatkan pariwisata sebagai prioritas. Karena baru belakangan kesadaran-kesadaran ini terbangun. Ternyata untuk membangun wilayah sebuah daerah, pemerintah baru melirik potensi wisata belakangan. Yang sebelumnya pertanian, yang ditopang industri, tapi gagal juga. Sampai sekarang pertanian juga masih termarginalkan. Industri, ini juga karena ada orang-orang Korea yang masuk ke Purbalingga kemudian diklaim bahwa itu diundang. Padahal tahun 79 itu sudah ada orang-orang Korea yang datang ke Purbalingga bikin industri idep dan sebagainya. Jadi rencana pembangunan inilah yang penting tadi, yang dituangkan dalam rencana strategis. Purbalingga mau apa? Mau menjadi kota wisata yang ditopang oleh industri, yang didukung oleh sektor pertanian, atau mau bagaimana? Apa menjadi kota industri yang ditopang oleh pariwisatanya, atau mau bagaimana? Ini semua dari awal-awal pemerintahan, terutama paruh awal tahun 2000, ini sejak naiknya Pak Triyono, masih gagap soal ini. Penempatannya menjadi kota pariwisata, atau kota industri, atau kota pendidikan. Semuanya ingin diraih semuanya. Kita hibahkan tanah untuk narik unsut ke Purbalingga. Kemudian dibuat PAP waktu itu, Purbalingga Agribisnis, yang kemudian juga gagal. Politeknik Agribisnis. Bahkan di Tompang ada yang bisnis-bisnis itu, Pak. Bukan, Ventura dibangun juga demi menopang ke sana tadinya. Artinya prioritas pembangunan, skala prioritasnya tidak ditetapkan. Kalau pendidikan, Purbalingga oke lah pendidikan. Pendidikan yang punya link and match, hubungan
output dan ininya dengan industri katakanlah, sehingga tercipta sebuah pendidikan yang menopang industri rambut lah, oke lah, sehingga ada pendidikan SMK semuanya jadi kritis itu untuk menopang industri ini. Industri rambut pertumbuhannya guna menopang pariwisata katakanlah seperti itu. Industri-industri yang ada yang tumbuh ini menopang pariwisata. Nah ini tidak ada. Saya nggak tahu, ini mungkin bisa dikoreksi oleh Pak Setiadi, karena sampai hari ini saya tidak menemukan dokumen rencana strategis pembangunan Purbalingga. Kalau ngomong pariwisata juga nggak ada rencana, rensrangnya juga tidak ada. Karena ngomong pariwisata ini kan sebuah kawasan. Infrastrukturnya nanti akan mengikuti pembangunannya. Pak Triyono barangkali bangun Owabong yang kemudian memantik gairah wisata di Purbalingga itu karena dia pernah punya pengalaman yang mengobsesi beliau barangkali. Karena saya yang ikut menulis buku biografinya, jadi saya jadi paham benar ini. Masa kecilnya dia sakit panas, hampir tidak bisa diobati. Diupayakan ke dokter dan sebagainya, tidak kunjung sembuh. Akhirnya ada disarankan datang ke seorang tua, kami tua, saya tidak ingin menyebut dukun, Mbok Kerancu dengan dukun nebek ini, tapi akhirnya orang Pindel yang mengobati, dan kemudian dibawa Pak Triyono ke Tuk Gosik Gombyang itu, yang ada pohon beringinnya di waktu itu di Bojong Sari. Dimandikan di situlah, diblebekna, kemudian nangis, badannya bergetar, terus sembuh katanya, keluar keringet, masih kecil, sehingga panggilannya Nono diganti Sitri gitu, gimana itu, sama ibunya. Nah, pengalaman masa kecil itu terinternalisasi terus sampai beliau menjadi bupati. Nengok lagi, waktu itu ke Bojong Sari, jalannya masih kayak kali garingin, tidak ada kesadaran untuk bahwa itu potensi wisata. Coba kalau ngomong sekarang, kok dibiarkan seperti itu. Nah dari situlah barangkali Pak Triyono saat itu masih Pak Soekarno Prasojo atau sudah Pak Arnas di badannya untuk direncanakan pembangunan objek wisata air di Bojong Sari. Oh Pak Faisal Tamim, Pak, yang cuma sebentar itu ya Pak, karena Pak Triyono membawa teknokrat dari Jakarta, ada Pak Bambang DS, Pak Faisal Tamim, almarhum Pak Pratik, yang mencoba mengkrit pembangunan di Purbalingga. Salah satu titik awal mula Purbalingga mulai bergairah ketika dibangun Owabong, baru kemudian Gua Lama disentuh. Pak Harto datang ke Monumen Jenderal Sudirman Rembang itu bersamaan dengan perkemahan Wirakarya Nasional Pramuka tahun 91. Setelah itu ya mangkrak, tidak ada kesadaran apapun. Pemerintah daerah saat itu juga tidak menangkap bahwa ini sebuah potensi. Mau pariwisata, mau apa kayak pariwisata pertahanan nasional atau apa, mestinya bisa dikembangkan di sana lah. Ini soal diskusi lebih lanjut. Sampai helipadnya saja sekarang juga nggak tahu itu tumbuhnya rumput yang mangkrak di sana. Artinya kesadaran ini kayak trial and error itu, berjalan tanpa guiding, tanpa panduan ke depan. Semua serba instan. Wah girame iki gini. Nah ini ketika pilihan pembangunan, community development, teman-teman desa di Purbalingga dapat kucuran dana desa yang cukup melonjak signifikan. Apa ngapa ini? Pada latah semua desa wisata begitu. Bahkan ada yang bangun kolam renang di desa yang setiap tahun kekeringan air Lampuk itu. Ini kan jadi naif hal kayak gini. Saya ingin mengatakan tadi kesana kemari itu jangan sampai desa Karangtahun ini hanya latah seperti ini. Mencoba ngugal, saya sih percaya ini ada Mas Budi Netio secara teknis
membangun spot-spot seperti ini dahsyat sekali. Dalam 3 bulan loh. Mungkin kalau saya didanda, mungkin Mas Heru hanya tidak ngerti potensi saya yang seperti Bandung Bondowoso saja. Saya bisa dalam semalam ini bikin kayak gini. Kalau Mas Budi Nejo cuma 3 bulan, saya bisa semalam. Hanya karena beliau nggak ngerti saya saja. Cuma saya sekali lagi saya katakan jangan sampai bahwa hal seperti ini hanya latah saja. Anda duit dana desa atau ingin menggali potensinya, tapi ke depan visinya tidak ada. Tidak ada kesinambungannya. Kesadaran masyarakat tidak ditumbuhkan dan sebagainya dan sebagainya. Karena kuncinya bangun renstranya, rencana strategis desanya ke depan. Roadmap-nya harus dibikin. Mohon maaf saya perspektif roadmap-nya beda dengan Mas Rido tadi. Kalau itu soal peta jalan Pak wisata, roadmap di sini lebih kepada tahapan-tahapan pembangunan. Tahun ini mau apa, besok mau apa, sampai 5 tahun ke depan mau apa. Sampai selesai Pak Kades jabatannya mau apa. Ini harus jelas. Ini mau diraih semua nih. Geria kesenian, geria anggur geria papringan, geria apalagi. Mau diraih semua. Bisa di skala prioritaskan ini. 6 bulan ke depan ini, 1 tahun ke depan ini baru digarap semuanya. Sambil bulan ini getok dulu Mas Puput biar mencairkan, baru Mas Rido, belakangan gongnya ke provinsi, kemana ini Mas Muklis? Itu gongnya terakhir nanti tahun ke depan di akhir jabatannya. Kalau mau jabatan kedua kan biasanya medan lotah gitu kan, tembak saja geras gitu kan. Kalau Pak Setio mau pensiun ya medan lambat. Dijaluki seragam bebek saja masih enggak kayak gitu. Di medan lah iketnya di situ apa. Ini persoalan-persoalan itu. Artinya saya kembalikan lagi, semua potensi yang mau digarap ini ada roadmap-nya. Saat sekarang apa dulu, besok ini, sehingga kesinambungannya jelas dengan visi. Undanglah teman-teman yang bisa menggarap tentang Renstra. Karena memang ini ada workshop, ya nggak terlalu gede-gede, ini workshop saja sudah bisa lah. Beberapa stakeholder sekitar diundang untuk pengembangan Karang Talun. Juga bagaimana melihat potensi keseriusan pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga juga bagaimana dalam menopang ini. Ini perlu juga di-matchingkan. Jadi tidak terpenggal. Nanti ngugal sendiri, kesel Pak Kades. Ya saya stuck gitu. Saya tidak akan memangkrak, tapi stuck. Pertumbuhannya tidak ini jadi lambat. Kemudian tidak kalah penting adalah produk. Karena wisata, tidak ngomong produk juga nggak ada daya topang ekonominya. Apalagi masa pandemi begini, siapa yang mau sengaja datang ucuk-ucuk nonton lepek ini? Nonton daring mungkin dan sebagainya. Dan ada satu hal yang terlupakan oleh teman-teman desa. Saya tidak katakan yang hanya Karang Talun. Kalau mengembangkan desa sesungguhnya sederhana. Desa itu adalah sebuah landscape yang sudah sangat unik. Sebagai entitas terendah dari pemerintahan di negara kita, sebuah wilayah geografis, dia landscape yang sangat unik. Sebuah kawasan. Ini sebetulnya tinggal dijaga kebersihannya, kerapiannya, ini sudah wow. Bayangkan masuk Karang Talun, saya lihat gapuranya paling selengkap dan ditumbuhi rumput seperti itu. Kok ngomongin ada spot di sini, gitu. Masuk ke sana saja pandangan mata saja udah ngeres ini. Ini tantangan, mestinya wajah desa juga sudah wow indah. Rumput di sepanjang jalan klimis, batu-batu bersih, nggak ada sampah satupun. Dan ini kesadaran warga yang perlu ditumbuhkan. Sengkuyung warga, kesadaran ini harus dibangun. Sehingga ngomong Karang Talun, wah, bersih, nyaman, terlihat rapi dan sebagainya. Syukur gapurannya sama setiap rumah dan sebagainya. Ini dulu, baru dipantik spot-spot ini. Bangkitkan
pola hubungan sosial warganya, budayanya, dan sebagainya. Mohon maaf, saya agak keras, tapi ini kritik demi membangun, dan bukan apa-apa. Kalau memang butuh konsultan manajemen soal-soal seperti itu, jangan panggil saya. Gratis, Mas Heru. Saya gitu, jadi lebih kepada bagaimana, sekali lagi saya garis bawahi, perlu ada rencana strategis, visi desa yang jelas, database desa, kemudian bangun dialog seperti ini, mini workshop, agar tidak sendirian, ada dukungan dari stakeholder, dewan dan sebagainya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.